Kau beriman sama saya, tapi ragu dengan ketentuan saya. Berarti kurang sempurna imannya. Ya. Nah, kalau masih ragu, dikuatkan yang kedua. Ini bukan pengulangan, di Quran nggak ada pengulangan. Kaidahnya berbunyi begini. Ta'kidun lima'nan jadid, ta'sisun lima'nan jadid. Jadi kalau ada seperti diulang, itu sebetulnya penguat kepada makna yang baru. Beda dengan yang sebelumnya. Contoh di surat Ar-Rahman itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali disebutkan itu? Itu bukan diulang, karena fabi ayyi ala yang kedua beda dengan yang pertama. Fabi ayyi ala yang ketiga beda dengan yang kedua dan yang pertama. Itu dahsyatnya Quran. Nanti kalau sudah masuk surat Ar-Rahman itu, ya kita coba bisa bahas dari 1 sampai yang terakhir itu. Itu antara 1, kedua, ketiga sampai ke terakhir beda semua. Ya. Nah, ini yang kedua seakan-akan kita menemukannya seperti pengulangan. 1 fa inna ma'al usri yusra, 2 inna ma'al usri yusra. Bagaimana menerjemahkannya? Ya, katakan pada dirimu, masalah ini pasti selesai. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Kalau kamu belum yakin juga, nah, tegaskan pada jiwamu, pasti selesai. Gitu. Jelas? Tidak. Kalau belum yakin juga, tegaskan pada jiwamu. Innama, pakai taukid lagi. Ya, gini, pakai ilmu alatnya. Alatnya namanya di i'rab. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Ya, paham? Tidak. Inna harfu nasbin wa taukidin, huruf nasab. Apa itu nasab? Kalau belajarnya di nahwu sampai di harokat saja. Huruf yang menjadikan kalimat itu berharokat fathah. Kalau jamak pakai kasrah. Kalau kita ngajinya pakai balaghah, nasab itu ungkapan menanamkan sesuatu dengan kuat tanpa goyah. Nasabar rajulu asahu fil ardi, seseorang menancapkan tongkat di bumi, di tanah, tidak goyah, kuat. Kalau ada kalimat pakai inna di depannya, artinya tancapkan informasi itu dalam hati, jangan pernah ragu. Fa inna ma'al usri yusra, cepat tancapkan dalam hatimu, pasti selesai. Pasti selesai, tapi ya Allah kapan selesainya? Tancapkan di hatimu. Yang kedua muncul, pakai taukid. Kan sudah aku tegaskan, tancapkan di hatimu. Jangan berikan celah ragu. Nah, itu maksudnya yang kedua itu. Kadang kan masih ada begitu. Ya, udah berangkat, siap laksanakan. Tapi bagaimana Pak keadaannya? Masih nanya aja berangkat. Nah, kalau kita pakai rumus di depan, pakai na, dibalik lagi. Kamu masih nggak percaya dengan keagunganku? Iman kita disoal di situ. Jadi kalau pakai bahasa tingkat tinggi jadi begini. Kamu masih beriman nggak sama aku? Gitu kan? Kan bahasa kita kadang-kadang begitu. Kamu percaya nggak sama saya? Nah, itu digunakan oleh Al-Quran, logika itu untuk ditarik, untuk meyakinkan jiwa kita. Ya, nah, jelas sampai sini? Nah, jadi setiap ada masalah, apapun itu, yang pertama optimis. Ini bisa dilakukan. Ini selesai. Ini ada solusinya. Jelas? Kalau sampai sini, hanya jadi optimisme pribadi. Solusi belum tentu datang. Cuman sampai ke ketenangan. Karena itulah Allah sempurnakan ayatnya. Fa'idha faraghta. Nah, pakai fa lagi, kita pakai ilmu yang tadi. Walaupun hati sudah tenang, tidak menghilangkan ikhtiar kita untuk menyelesaikan persoalan. Kalau sudah tenang, cepat selesaikan dengan ikhtiar. Jangan ditunggu. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah tenang. Terima kasih ya Allah. Kini giliran mau menyelesaikannya. Oh tidak. Allah menuntun kita yang ikhtiar. Pakai ilmunya. Pakai tenaganya. Ya. Baik. Lamaran nih. Mus'ab. Oh, udah kemarin ya. Syafiq belum kamu. Oh. Lamaran. Baru nawarkan ditolak. Sama anaknya kan. Baru ngasih tahu tuh. Tanamkan, pakai ilmunya, ada solusinya. Akan selalu ada jalan keluar. Tenang dulu, ya. Begitu sudah tenang, fa idza faraghta fansab. Atur strategi kata Allah. Faraghta itu ya selesaikan sampai tuntas, sampai plong. Enggak masuk lewat jalan yang ini, bapaknya kan belum tentu juga nolak. Ya. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Duhai ayah,
Gitu kan. Memang aku tidak seideal seperti yang mungkin diharapkan di keluarga ini, bagaikan surga Firdaus yang didambakan. Tapi perasaanku pada putri bapak sangat begitu dalam, sehingga kalaupun terpisah tidak memberikan perhatian seperti berada dalam neraka jahanam. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, aku menyadari aku punya kekurangan, tapi aku akan tunjukkan bisa menutup itu dengan kehadiran putri bapak. Mohon dimaklumi, mohon toleransi, fa innaka ghafirudz dzambil azimi, karena saya yakin bapak itu pribadi yang penuh kasih dan perhatian. Jadi itu. Ya. Jadi maksudnya apa? Ini kan cuma contoh aja. Nah, anak-anak muda kan banyak di sini. Ya, itu saya kasih ilmu itu dipraktekkan jadi tuh. Ada yang ditolak anaknya 3 kali, bapaknya datengin tuh. Ya, jadi. Ya, dalam beberapa hal gitu ya, beberapa kondisi. Nah, saya mau kembalikan pada satu sisi dan hikmah akan datang setelah itu. Kalau ada pekerjaan apapun, tugas di kantor, apapun itu, optimis dulu. Setelah itu ada ketenangan. Nah, kalau sudah tenang, ilmu dipakai. Siapkan strateginya, eksekusinya bagaimana. Nanti kalau kita masuk ke manajemennya itu ada di Al-Baqarah ayat 214 untuk manajemen persoalannya. Solusinya di Ali Imran ayat 142. Ini bukan ilmu takatik ya. Di Quran itu nanti ada numerik tentang keistimewaan angka-angka. Problem 214, Quran surah 2, ayatnya 214 itu posisinya kanan bawah, 214. Begitu diberi solusi, pindah ke surah 3, naik ke atas, paling kiri sebelah atas. Di dari bawah dipindah ke atas. Terus problemnya dipindahkan ke belakang, 142. Quran surah 2 ayatnya 214. Begitu naik ke atas, kiri atas, naik dari bawah ke atas, 2-nya dipindah. Jadi yang 2 itu yang persoalan dipindahkan ke akhir. Jadi ayat 142. Pembukanya sama. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Di Al-Baqarah 214 am hasibtum an tadkhulul jannata. Di Ali Imran 142 am hasibtum an tadkhulul jannata. Am hasibtum an tadkhulul jannata, apa engkau kira mudah meraih kesuksesan yang kau dambakan? Jannah itu jangan selalu diartikan surga. Jannah itu artinya harapan tertinggi yang belum tampak. Kenapa surga disebut jannah? Karena kita berharap dengan tinggi belum tampak sekarang. Ya, nanti ada jannah itu sifat kesuksesan, pekerjaan sukses, belum kelihatan, belum nampak sekarang disebut jannah. Makanya kenapa orang Arab itu ingin mendapati dan memiliki kebun yang luas, rindang, ada air mengalir dan sebagainya. Karena di sana padang pasir dulu, nggak susah dapatnya. Begitu mereka dapat disebut jannah. Nah, kita itu tiap Jumat itu disunahkan kan, malamnya Yasin, paginya kan surat Al-Kahf. Al-Kahfi. Ya, Yasin untuk penguatan secara spiritual. Kalau sudah dekat dengan Allah, kenal dengan Rasulullah, gitu kan? Dipraktekkan. Nah, manajemen prakteknya itu, implementasinya itu secara konseptual di surat Al-Kahf sepekan sekali. Kan ada 4 kisah viral tuh. Tentang pemuda yang konsisten. Yuk, mumpung masih muda harus punya visi. Visi membangun, visi penguatan, visi mencerahkan, visi konsisten pada kebenaran, kan? Setelah itu kisah apa? 2 orang sahabat. Kan 4 kisah tuh. 1 Ashabul Kahf yang para pemuda itu, ya. Yang kedua 2 orang sahabat yang sedang dialog, yang satu kaya, yang satu sahabatnya orang biasa. Ya. Baca ayatnya ya, angkat tangan. Coba kita tes yang anak muda nih. Coba baca. Jannataini. Wadrib lahum mathalar rajulaini. Muhammad kasih contoh tentang kisah 2 orang viral. Ya, yang salah satunya sukses dan kaya. Kekayaannya digambarkan dengan kata jannah. Jadi kita kerja, pengen punya aset, pengen punya omset yang tinggi, belum dapat. Nah, itu jannahnya dunia. Belum tampak. Di akhirat disebut surga, itu jannahnya kita belum tampak sekarang. Sekarang ayatnya dipakai. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kamu duga kamu akan sukses dunia akhirat? Bisnis kamu sukses, pelajaran kamu sukses, keluarga kamu sukses, di akhirat kamu sukses dapat surga. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sementara engkau belum diuji untuk mendapatkan kesuksesan itu. Jadi hukum kesuksesan itu harus melewati tangga ujian. Antum kesini kan diuji dulu.
Berangkat lewatin macet gitu kan. Setelah itu jalannya berkelok dan sebagainya. Tiba-tiba begitu sampai kan lihat gedung cerah lagi. Harapan tinggi nih. Ya kan? Istirahat nyaman diuji dengan sahur. Apa tuh? Uji dulu tuh. Dapat nggak? Hidup tuh begitu. Anak mau ke SMP kan diuji dulu di SD. Ya kan? Dan ujian itu harus masuk sistem. Nggak masuk sistem nggak bisa diuji. Allah bikin sistem. Nggak pernah ngikut sistemnya Allah, pengen diuji. Sholat nggak pernah, baca Quran nggak pernah, ngaji nggak pernah. Tiba-tiba punya masalah, datang. Lagi diuji nih. Nggak pernah sekolah ikut ujian. Gitu kan? Nah, balik nih ke yang tadi itu ya. Nah, sementara engkau belum diuji. Jadi, ini secara fikihnya kita ambil gini kesimpulannya. Jadi sebetulnya kalau kita mendapatkan ujian itu hasil doa kita. Misal, ya Allah, saya pengen lulus nih ke satu kampus A. Dikirim tuh ujian. Menghafal, belajar, ini diuji dan sebagainya. Itu diturunkan sifat itu untuk mengabulkan permintaan kita. Sama di pekerjaan juga begitu. Ya Allah, saya pengen berkah, dikirimkan nih. Ini ujiannya begini. Nah, sifatnya sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa masathumul ba'sa, yang kecil. Kalau harapan kecil, ujian kecil. Nggak mungkin antum punya cita-cita kecil, ujian besar. Itu nggak mungkin. Pasti kecil. Dharra, menengah. Anda punya kalkulasi, proyeknya untuk 50 miliar. Tahap menengah. Ya ujiannya pun akan menengah. Wah, sudah naik nih 100 miliar. Wazulzilu. Sudah makin naik lagi. Jadi Allah menyeimbangkan dengan kadar harapan dan cita-cita kita. Artinya, kalau diuji dengan sesuatu yang berat sampai menggoncang kepada hati, tandanya Allah ingin melimpahkan anugerah yang berlipat dari sebelum-sebelumnya. Ya. Diuji masalah rumah tangga sampai menggoncang dan sebagainya. Artinya, kalau kita lulus tuh, insya Allah di dalamnya ada kenikmatan yang lebih besar yang tidak ada sebelumnya. Gitu. Demikian di pekerjaan, demikian di ilmu dan sebagainya. Cara menyelesaikannya bagaimana? Fa'idha faraghta, tenangkan dulu hati, lalu bikin strategi. Strateginya pindah ke Ali Imran. Ayat 142. Sebelum pindah di ujung Al-Baqarah ayat 214, itu kalimatnya begini. Hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai nanti dipaksa ada orang mengatakan begini, ya Allah, kapan ini selesai? Ya Allah, kenapa harus saya? Kapan selesai? Nah, itu kalimat manusiawi yang kadang keluar. Kalau sampai titik itu ada, solusinya langsung turun. Ala. Cuma sayangnya di terjemahan diartikan begini, ketahuilah. Gitu. Padahal ala itu harful ikhbar wa taukid. Huruf yang mengabarkan untuk meyakinkan. Bahasanya begini, ala, yakinkanlah pada dirimu. Allahu Akbar. Nah, gini ya. Kita sedang diuji dengan masalah. Berat masalahnya. Kita ngadu, ya Allah, sampai kapan ini berakhir? Turun jawaban, ketahuilah. Dengan yang kedua, turun jawaban, yakinkanlah pada dirimu. Kira-kira lebih berdampak mana? Satu atau dua? Ala inna nasrallahi qarib. Yakinkanlah pada dirimu. Aku tegaskan, tanamkan pada hatimu yang paling dalam, jangan pernah ragu. Pertolonganku akan segera datang untukmu. Nah, bagaimana menjemputnya? Ya, kalau dijemput kan lebih cepat. Ya, penghulu datang, ditelepon lagi, di mana Pak? Gitu kan, dalam perjalanan. Dalam perjalanan itu baru jalan dari rumahnya ke depan pagar. Dalam perjalanan. Sekarang kan banyak begitu kan? Di mana? Sudah on the way. On the way itu betul, itu jalan, baru jalan, belum sampai ke pangkalan. Gitu ya. Nah, makanya dipastikan dijemput supaya nggak telat. Cara menjemputnya bagaimana? Am hasibtum, dibuka dengan kalimat yang sama. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Itu yang 142. Pindahkan problemnya 2 ke ujung jadi 142. Cara mindahkannya bagaimana? 1, jahadu, turunan kata al-juhdu. Juhdu itu kesungguhan, keseriusan. Jadi kalau pengen sukses, sungguh-sungguh. Ini yang belajar-belajar nih, kalau pengen jadi ulama, serius. Makan serius. Ada nasi, mie diburu. Serius nungguin. Ngapalin Quran gak serius. Baru 2 ayat ngantuk tidur. Serius. Kan? Ngaji kitab gak serius. Makanya kitab setengah-setengah.
Keluar fatwa kencang, begitu baca halaman berikutnya